izin Bapak sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Sudah toh? Sampai ketemu di Sumber. Masih Bang? Siap. Masih Pak. Masih Bang. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan melaporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan, cukup lama tadi sekitar 2,5 jam. Kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik, tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir, teman-teman, dan masih belum ada titik terang dalam penyelesaian ijazah ini. Apakah selesai tahun ini atau masih berlanjut di tahun-tahun ke depan atau sampai tahun 2029 nantinya akan berlanjut mengenai kasus ijazah ini. Walaupun ya Polda Metro Jaya sudah menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang katanya ijazah Pak Jokowi yang asli kepada Roy Suryo CS, tapi ya ternyata bahwa Roy Suryo CS masih belum percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ijazah asli. Oke, Profesor Hakim Kopi Cyanida sebut Jokowi tak perlu tunjukkan ijazah. Ini kasus pencemaran nama baik. Nah, seorang Profesor Hakim Kopi Cyanida ini sebut Jokowi tak perlu menunjukkan ijazah. Ini kasus pencemaran nama baik katanya. Nah, ahli ilmu hukum pidana Profesor Binsar Gultom yang pernah menjadi hakim kasus Kopi Cyanida menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo CS. Pasalnya menurut Binsar, kasus yang digugat oleh Jokowi kepada Roy Suryo tersebut merupakan kasus pencemaran nama baik. Binsar menjelaskan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi selama ini telah digunakan sebagai pemimpin daerah hingga negara, ya, dan tidak ada masalah. Kemudian, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung tersebut menanyakan apa kepentingan Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi.
Kalau disebut ijazahnya dia itu ada masalah, selama ini kita semua tahu lewat ijazah hasil produk dari UGM tersebut sudah digunakan beliau, Jokowi di Solo waktu wali kota, gubernur waktu DKI Jakarta, dan 2 periode di presiden, kata Binsar Gultom. Dikutip dari program On Point with Adisti Larasati di Kompas TV Jumat 9 Januari 2026. Dia tidak merasa ada masalah dengan ijazahnya dia sendiri. Kalau ada yang mempersoalkan ijazahnya dia itu palsu atau tidak benar. Ini menjadi pertanyaan yang krusial bagi saya. Apa kepentingan, apa legal standing daripada orang yang mempersoalkan itu, rupanya lanjutnya. Oke, kemudian menurut Binsar, ijazah Jokowi telah memberikan manfaat dalam pembangunan Republik Indonesia. Ijazahnya Jokowi selalu ada sama dirinya, tidak pernah berpindah tangan, tidak pernah disalahgunakan orang, tegasnya. Nah, apa kepentingan para pihak yang tidak menghendaki atau yang menuduh kepalsuan dugaan ijazah ini, imbunya? Lebih lanjut, Binsar Gultom menyoroti tindakan penelitian terkait ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo CS. Binsar menilai seharusnya Roy Suryo meneliti ijazah Jokowi jika sudah pernah memegang dan melihat ijazah asli Jokowi, bukan berdasarkan yang tersebar di media sosial selama ini. Nah, mereka bisakah memastikan bahwa hasil penelitian mereka itu sudah menerima, pernah memegang langsung asli dari ijazah Pak Jokowi secara fisik? Dia melihat, mengambil, memegang, itukah yang mereka teliti, kata Binsar. Kalau sepanjang ini penelitian ilmiah sah-sah saja, bisa saja, silakan saja. Itu tidak perlu harus ke ranah pengadilan, terangnya. Alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta itu menjelaskan bahwa Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya jika merasa nama baiknya dirugikan oleh Roy Suryo CS akibat persoalan ijazahnya. Kalau memang Pak Jokowi di sini merasa dirugikan nama baiknya, ada di sini semacam fitnah dalam bentuk ucapan kata-kata, bahkan ada satu pencemaran nama baiknya, seolah-olah akibat daripada ijazah yang dia miliki ini, nama tercemar ini persoalannya lain, kata Binsar. Nah, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Binsar Gultom ini, teman-teman. Ya, dia menanggapi bagaimana dengan polemik ijazah Pak Jokowi dan memberikan pandangannya. Ya, nah di sini dikatakan tak perlu ijazah itu ditunjukkan oleh Jokowi, tidak perlu karena bukan itu yang menjadi persoalan, tegasnya. Menurut Binsar, banyak mekanisme yang harus dihadapi Roy Suryo CS jika menggugat ijazah Jokowi berdasarkan penelitiannya. Kalau mereka Roy Suryo CS melakukan gugatan ke pengadilan terkait dengan kepalsuan ijazah hanya berdasarkan hasil penelitian mereka tersebut, tunggu dulu pengadilan nanti dalam hal ini setelah di dalam pembuktian akan memperhatikan hak atau legal standing dari pada para pihak yang keberatan ini, di mana jelasnya. Apa persoalannya? Dan sekarang yang menjadi memproduksi, mengeluarkan, menerbitkan ijazah sertifikat tersebut kan bukan Pak Jokowi, tetapi UGM. Itu mereka harus gugat lagi, itu UGM. Di situ persoalannya, ungkapnya. Nah, kemudian teman-teman, saat ini kata Binsar, Jokowi utama dalam polemik ijazah Jokowi ini adalah Jokowi telah mengajukan gugatan kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindak tegas pihak yang menilai ijazah Jokowi palsu. Di pengadilan nanti, Jokowi pun harus bisa membuktikan delik-delik atau unsur-unsur mengenai masalah penghinaan atau pencemaran nama baiknya. Apa saja sih pencemaran nama baik yang sudah ditudingkan kepada Pak Jokowi, baik fitnah maupun pencemaran nama baik? Ada nggak direndahkan harkat martabatnya? Akan begitu. Ya kan begitu kata dia. Binsar Gultom berharap proses kasus ijazah Jokowi ini segera dilimpahkan ke pengadilan agar polemik tersebut secepatnya dapat selesai. Saya minta supaya kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan, jangan berlarut-larut hanya di tingkat pendidikan, tegasnya. Ijazah Jokowi sudah ditunjukkan, masalah tak selesai.
Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa ijazah Jokowi telah ditunjukkan kepada Rosyuro CS dalam gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada Senin 15 Desember 2025. Meski ijazah Jokowi telah ditunjukkan, Rosyuro CS masih memperdebatkan keaslian ijazah Jokowi. Kami akhirnya tadi ditunjukkan sebuah barang yang diklaim sebagai ijazah asli analog milik Joko Widodo. Di barang yang disebut ijazah itu saya nggak lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu, kata Rosyuro Senin 15 Desember 2025 dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Nah, kemudian bahwa itu usianya sudah lebih dari 40 tahun. Tetapi terlihat terlalu tajam, terlalu baru sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Kertas foto di tahun 80-an itu ada usianya. Ijazah Dr. Resmond Sianipar sendiri yang usianya 23 tahunan sudah mulai buram, ini milik Jokowi. Masih tegas dan jelas-jelasnya. Apa yang dikatakan oleh Rosyuro tersebut sesuai dengan prediksi dari pakar hukum pidana Universitas Indonesia UI Dr. Feby Mutiara Nelson. Feby sempat menyebut bahwa ditunjukkannya ijazah Jokowi belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ia menilai perdebatan masih bisa saja terjadi meski ijazah Jokowi ditunjukkan. Sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya, karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa juga tidak, kata Feby. Nah, kemudian nanti bisa dibantah lagi, misalnya ijazah sepertinya asli tapi ternyata buatan pramuka, misalnya gitu sambungnya. Nah, menurut Feby, salah satu hal yang bisa saja diperdebatkan yaitu jenis kertas dari ijazah tersebut. Nah, ini teman-teman tentang perdebatan-perdebatan dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.